Shalom keluarga damai yang terkasih. Tema sama kita ambil hari ini adalah keluarga yang bersyukur. Sebuah pertanyaan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Apakah keluarga yang selalu bersyukur itu keluarga yang selalu baik-baik saja dan tidak memiliki masalah? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Sebab Engkau baik dan kasih setiamu tak berkesudahan. Saat kami merenungkan firman-Mu, mohon buka hati kami ya Tuhan, untuk mengerti betapa besar kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Keluarga damai, dari firman yang baru saja kita baca, keluarga yang bersyukur itu bukan karena tidak punya masalah, tapi karena Tuhan baik. Artinya mereka memilih untuk melihat kebaikan Tuhan di balik setiap keadaan. Jadi rasa syukur tidak ada hubungannya dengan banyak atau sedikitnya problematika kehidupan dalam keluarga. Yang kedua, rasa syukur bukan tentang mengucapkan terima kasih, bukan pula tentang positive thinking, tapi bersyukur adalah tentang cara pandang hati kepada Sang Sumber Berkat. Hati yang tertuju pada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Keluarga yang penuh rasa syukur melihat setiap hal besar atau kecil sebagai berkat Tuhan. Dan keluargalah tempat pertama di mana seorang belajar tentang kasih pengampunan, pengharapan, dan ungkapan syukur. Pertanyaan yang kedua, apa sih manfaat keluarga yang penuh rasa syukur? Yang pertama, manfaatnya adalah mempererat hubungan antar anggota keluarga. Rasa syukur membuat setiap orang belajar menghargai. Misalnya, suami bersyukur atas istri yang pintar masak, istri bersyukur atas suami yang pekerja keras dan berdedikasi, anak-anak bersyukur atas orang tua yang mendidik dengan kasih, dan lain sebagainya. Dalam suasana seperti itu, cinta kasih antar anggota keluarga bisa terjaga. Dan jika terjadi konflik, maka biasanya akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, syukur memberikan kedamaian dan kelegaan hati. Kok bisa? Iya, karena rasa syukur itu membantu mengurangi kerisauan, kecemasan, dan rasa tidak cukup. Keluarga belajar melihat apa yang Tuhan sudah berikan, bukan terus fokus pada yang belum. Yang ketiga, syukur membangun iman dan keteguhan rohani. Keluarga damai, sebenarnya syukur adalah ekspresi iman bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan seperti halnya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Keluarga yang penuh syukur tidak mudah goyah saat badai datang karena yakin teguh bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Yang keempat, mengajarkan rasa cukup dan rendah hati. Syukur mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan karena memiliki segalanya. Syukur mengajarkan bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan semata. Nah, dari sinilah kita terhindar dari tinggi hati atau bahkan iri hati dan materialistis. Yang kelima, syukur menguatkan ketahanan keluarga di masa sulit. Keluarga damai masih segar di ingatan kita tentang pandemi COVID. Mentalitas keluarga yang sudah terbiasa bersyukur akan lebih tangguh melewati masa penderitaan dan masa krisis. Mengapa? Karena dari pengalaman iman yang penuh rasa syukur tadi, mereka yakin dan percaya Tuhan memelihara dan bekerja di balik setiap keadaan. Yang keenam, memberi teladan bagi generasi penerus. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Bila orang tua hidup dalam ucapan syukur, anak-anak pun belajar untuk menghargai hidup dan percaya bahwa Tuhan baik dalam segala keadaan. Nah, inilah warisan rohani yang tak ternilai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hadirnya damai sejahtera Allah. Saat keluarga membiasakan diri dengan mengucap syukur, suasana hati menjadi tenang dan membuka pintu damai dan sukacita. Keluarga damai yang terkasih, perkenankan saya sedikit berbagi beberapa hal tentang rasa syukur di dalam keluarga. Yang pertama, belajar melihat apa yang ada, bukan yang belum ada. Artinya, ya kita tak boleh berangan-angan atau bermimpi, namun harus seimbang dengan
banyaknya anugerah yang telah Tuhan berikan. Syukur itu bukan soal kelimpahan, tapi syukur adalah sebuah kesadaran bahwa sejauh dan sebanyak ini Tuhan memberikan berkat, dan itu cukup. Dalam sebuah retret pasutri di sesi terakhir yaitu berkat, pendeta memberkati saya dan istri dengan kata-kata bahwa Tuhan akan memberikan kami dengan kecukupan. Awalnya kami berdua bertanya-tanya, kenapa tidak mendoakan kami kelimpahan berkat, tapi kecukupan. Tapi semakin lama, semakin kami tersadar, ternyata cukup dan rasa cukup itu anugerah besar. Dan kami bersuka cita untuk itu. Yang kedua, mengucapkan terima kasih sekecil apapun. Ucapan terima kasih bukan cuma buat Tuhan, tapi juga buat antar anggota keluarga. Misalnya, kata-kata, makasih ya say, masakanmu maknyus. Atau, makasih ya anak udah buangin sampah, bersih-bersih, dan lain-lain. Jika kita saling berterima kasih, kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil untuk kita syukuri. Yang ketiga, tertawa bersama untuk kenangan-kenangan lucu masa lalu. Kadang kami melihat foto-foto lama di memori HP atau di Google Foto, senyuman atau tawa bersama untuk memori masa lalu, itu bisa melumerkan stres. Selain itu, secara spontan muncul rasa syukur di dalam hati, melihat berkat-berkat Tuhan di masa lalu. Nah, lama-kelamaan, kita bisa merasakan betapa hebatnya anugerah yang telah Tuhan berikan. Yang keempat, saat doa bersama, porsi bersyukur lebih ditekankan selain wishlist atau permohonan. Yang terakhir, yang kelima, rayakanlah hal-hal kecil. Seperti hanya ulang tahun anggota keluarga, ulang tahun kami memulai usaha, bahkan juga hal-hal receh seperti kami menyelesaikan tugas di pekerjaan, anak-anak menyelesaikan tugasnya, indeks prestasi anak-anak, selesai sebuah proyek di pelayanan di gereja, dan sebagainya. Dengan merayakan hal-hal kecil ini, seperti kita belajar menghitung berkat Tuhan. Sehingga, ucapan syukur kecil bisa menciptakan kebahagiaan yang besar. Keluarga yang hebat, keluarga yang penuh rasa syukur bukanlah keluarga yang tanpa badai, melainkan keluarga yang tetap bernyanyi di tengah badai. Keluarga yang bisa bilang, masalah boleh datang, tapi ucapan syukur nggak boleh cuti. Karena rasa syukur itu tidak menghapus masalah, tapi mengubah arah pandang dari masalah menuju pada Tuhan yang setia. Seperti nas kita hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hati kami bergetar oleh syukur. Engkau menenun setiap kisah dalam keluarga kami, dan semuanya Engkau rangkai menjadi indah. Tuhan, ajarlah kami untuk menemukan berkat dalam hal-hal kecil, dan melihat terang-Mu bahkan saat langit tampak kelabu. Jadikan rumah kami ya Tuhan taman syukur, dan biarlah kehidupan kami menjadi pujian yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup renungan ini dengan hati yang penuh syukur. Amin.